Sobat Lifestyle One, kembali lagi di sesi Tanya Dokter bersama saya Dr. Probo Mangastomo, spesialis obstetri dan ginekologi dari Omni Hospital Pekayon. Kali ini saya akan membahas mengenai infertilitas. Infertilitas ini adalah suatu keadaan di mana pasangan suami istri tidak bisa mendapatkan keturunan dalam waktu 1 tahun, di mana dalam waktu 1 tahun itu mereka mempunyai frekuensi berhubungan yang normal sekitar 2-3 kali seminggu dan tanpa ada penggunaan alat kontrasepsi. Nah, dari rentang waktunya itu kita bisa menyatakan itu cut off point-nya itu di 1 tahun. Ada dibagi 2 macam infertilitas ini, infertilitas primer dan sekunder. Kalau yang primer itu kita katakan dari awal pernikahan mereka belum mendapatkan keturunan. Sedangkan kalau yang sekunder ini mungkin mereka sebelumnya pernah mendapatkan anak, tapi untuk kehamilan berikutnya mereka mempunyai masalah. Jadi sebenarnya sih kalau untuk kita melihat apakah pasangan itu mempunyai kondisi infertilitas, itu sebaiknya sih ditunggu dulu aja setahun, karena tidak semua pernikahan itu akan langsung dianugerahi anak. Ada yang mungkin jarak sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 6 bulan. Jadi kita batasi waktunya di 1 tahun. Dengan cara tadi itu 1 tahun itu mereka mempunyai frekuensi berhubungan yang baik dan tidak ada penggunaan alat-alat kontrasepsi. Nah, setelah 1 tahun mereka tidak kunjung mendapatkan, oke, kita baru boleh memasuki suatu pemeriksaan untuk mengetahui ada masalah di mana ini sebenarnya. Kalau untuk perempuan sebenarnya banyak sekali sih ya faktor yang mempengaruhi apakah dia dikatakan infertilitas atau tidak. Salah satunya yang paling gampang kita untuk melihat itu dari pola haid. Dari pola haidnya bagaimana, siklus haidnya, kemudian keluhan yang disertai saat sedang haid. Nah, itu sedikit banyak bisa menggambarkan tingkat kesuburannya dia. Tapi banyak juga yang mungkin haidnya tidak bermasalah, tapi ternyata mungkin ada suatu keadaan di mana terdapat penyumbatan pada saluran reproduksinya. Nah, hal-hal seperti ini kita memang harus melakukan pemeriksaan terhadap organ-organ tertentu. Kalau dari luar kita paling gampang untuk melihat tuh ya ini ya, pola haid ya. Tapi di lain itu memang harus ada pemeriksaan seperti ultrasonografi, terus pemeriksaan kadar hormonal, karena itu kadang tidak tergambarkan dengan nyata dari tampilan si perempuannya. Pola haid pada perempuan ini kan juga dilihat dari rentang usianya ya. Karena kalau masih usia dewasa muda atau remaja, pola haid itu memang belum langsung terbentuk, langsung teratur siklus 28 hari. Jadi bukan hal yang harus diobati juga. Jadi misalnya anak masih kelas 3 SMP, kok haidnya masih kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, itu kita juga nggak boleh terlalu kita manipulasi berlebihan, karena itu memang faktor hormonalnya sebenarnya. Tapi kalau dia sudah masuki usia reproduksi muda atau sekitar 20 tahun ke atas lah bisa saya bilang ya kalau memang sudah mulai ada gangguan pola haid, ada keluhan-keluhan di haid, ya memang diperiksakan dulu. Tapi itu juga tidak menjamin bahwa dia akan mengalami infertilitas. Nah, kalau untuk laki-laki itu lebih sulit lagi kita ngelihat dari fisik. Memang kalau laki-laki itu terutama untuk menilai kualitas dari kesuburannya, kita melakukan yang kita namakan dengan analisa sperma. Jadi dari analisa sperma itu kita bisa melihat kualitasnya, kuantitasnya sendiri bagaimana. Tapi kalau physically memang tidak terlihat kalau laki-laki ini. Cuma memang yang bisa jadi patokan lifestyle seperti ya, kayak misalnya kebiasaan merokok, terus mungkin minum alkohol, karena itu sedikit banyak akan berpengaruh pada kualitas spermanya. Jadi sebenarnya untuk solusi bagi pasangan yang punya infertilitas itu bukan hanya bayi tabung sebenarnya, itu salah satunya. Jadi kita lihat, jadi kalau kita memeriksakan itu kita akan melihat ini di tingkat mana permasalahannya. Nanti dari kondisi yang kita temukan, barulah kita mencari metode mana yang cocok nih untuk pasangan ini. Mulai dari hal yang paling gampang, dari yang paling simpel sampai yang kompleks seperti bayi tabung ya.
Ada juga yang dikatakan dengan intrauterine insemination ya, atau inseminasi ya, itu juga bisa dilakukan pada pasangan-pasangan dengan masalah infertilitas ini. Dan untuk tingkat keberhasilannya ya tidak ada yang 100% memang ya, itu tergantung dari kondisi masing-masing memang, tapi cukup tinggi sebetulnya. Seperti tadi yang saya bilang, ada yang kita sebut dengan inseminasi ya, inseminasi atau mungkin dari yang paling simpel sekali aja lah, kita mungkin bisa melakukan stimulasi untuk merangsang pembentukan sel-sel telur ya, itu juga sudah bisa kita lakukan. Jadi tidak harus ke bayi tabung, tergantung derajat kompleksitas ya dari masalah infertilitasnya gitu ya. Kalau keturunan jelas enggak ya, jadi bukan berarti yang ibunya sulit anaknya pasti sulit juga, enggak, tidak seperti itu. Ya selain lifestyle, ada juga beberapa kondisi seperti penyakit ya, itu juga bisa sedikit berpengaruh ke keadaan infertilitas ini ya. Misalnya ada riwayat infeksi, nah itu akan kadang mengganggu saluran sel telur sehingga timbul penyumbatan. Nah ini juga bisa. Penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes ya, nah itu bisa berpengaruh juga ya, tidak hanya saja pada perempuannya tapi juga pada pasangan laki-laki. Pada prinsipnya kan kalau orang yang mengalami infertilitas ini kan mereka permasalahannya, saya bisa punya anak nggak sih, itu kan ya. Jadi ya solusinya memang ya tadi, untuk kemandulannya itu ya kita bisa membuatkan suatu program, apakah itu IUI atau IVF ya. Jadi tergantung dari kondisi pasangannya itu mana metode yang paling tepat untuk diterapkan pada mereka. Sekian sesi Tanya Dokter kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Saya Dr. Probo Mangastomo, spesialis obstetri dan ginekologi dari Omni Hospital Pekayon. We care with passion.